Oke, selanjutnya kita akan belajar truncate statement. Nah, apa itu truncate statement? Truncate statement adalah perintah DDL yang digunakan untuk menghapus semua data dalam tabel secara cepat dan efisien. Nah, kalau tabel itu sendiri tetap ada, tapi semua baris data di dalamnya akan dihapus. Jadi kita cuma menghapus datanya aja. Nah, dibandingin dengan perintah delete yang ada di DML, truncate itu lebih cepat karena tidak mencatat setiap penghapusan baris dalam log transaksi sehingga menghasilkan lebih sedikit overhead sistem. Nah, namun perlu dicatat bahwa truncate menghapus semua baris data dalam tabel dan tidak digunakan untuk menghapus baris tertentu berdasarkan kondisi yang ditentukan. Jadi kita hanya bisa menghapus semua data, kita tidak bisa menghapus satu data spesifik seperti itu. Nah, apa sih perbedaan truncate dengan delete? Nah, dari segi kecepatan, truncate itu lebih cepat daripada delete karena tidak mencatat setiap penghapusan baris dalam log transaksi. Sedangkan delete mencatat setiap penghapusan baris. Nah, dari segi fitur, truncate menghapus semua baris dalam tabel, sementara delete dapat digunakan untuk menghapus baris tertentu yang memenuhi kondisi. Lalu untuk log transaksi, truncate menghasilkan lebih sedikit log transaksi, sehingga memakan lebih sedikit sumber daya dibandingkan dengan delete. Lalu keterbatasan, truncate tidak dapat digunakan pada tabel yang memiliki foreign key constraint yang merujuk pada tabel tersebut seperti yang tadi ya. Lalu untuk pemulihan, karena truncate tidak mencatat setiap penghapusan, maka datanya tidak bisa dikembalikan atau sulit ya, kalaupun bisa. Nah, kalau misalnya delete itu masih bisa dikembalikan. Lalu ada pengaruh truncate pada constraint dan index. Nah, ketika menggunakan truncate, semua data dalam tabel itu dihapus, tapi constraint dan indeks yang ada dalam tabel tetap dipertahankan. Jika tabel memiliki foreign key constraint yang merujuk pada tabel lain, truncate mungkin tidak dapat digunakan dan Anda harus menggunakan delete untuk menghapus data. Nah, apa sih perbedaan truncate dan drop table? Kalau truncate itu menghapus semua data dalam tabel tanpa menghapus struktur tabel itu sendiri. Jadi kita hanya menghapus datanya aja. Sedangkan drop table menghapus tabel beserta strukturnya. Jadi tabelnya juga hilang selain datanya. Setelah menggunakan truncate, tabel masih ada dan dapat digunakan untuk menyimpan data baru. Sedangkan setelah menggunakan drop table, Anda harus membuat tabel baru. Pertimbangan keamanan saat menggunakan truncate. Nah, karena truncate menghapus semua data dalam tabel secara cepat dan permanen, penting untuk memastikan bahwa Anda memiliki cadangan data. Lalu, pastikan bahwa pengguna yang diberikan akses ke perintah truncate memiliki izin sesuai dan mengerti resiko. Nah, ini contoh penggunaan truncate. Dia cuma truncate table lalu nama tabelnya. Seperti itu. Kita coba cari yang ada datanya. Sekolah, guru ini ya, ada di guru ini. Kita coba truncate table guru. Seperti itu. Kita coba, oke, hilang.